Kalau dia kemudian hadar, maka wudunya batal. Dia sadar nggak sadar ya batal. Sholat ada batalnya. Dia sholat, kemudian dia ya katakanlah ya hadap, ya batal sholatnya. Dia puasa ada batalnya. Dia berpuasa dan dia makan di siang hari, batal. Maka demikian pula Islam, sadar ada batalnya. Hanya ini yang sering banyak orang tidak belajar, sehingga tidak memahami, sehingga tidak menyadari, dan tidak punya perhatian. Sehingga bagaimana seorang muslim dia harusnya punya perhatian besar tentang urusan tersebut. Mari kita ikuti perkataan beliau. Fa innahu la khilafa bainal ulama kullihim. Sesungguhnya tidak ada khilaf di antara para ulama, semua ulama, enggak ada khilaf. Anna ar-rajul idza saddaqa Rasulullah sallallahu bi syai'in wa kadzabahu bi syai'in annahu kafirun lam yadkhul fil Islam. Seseorang apabila dia itu membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia dalam suatu perkara dia benarkan dan dia mendustakan dalam perkara yang lainnya, maka dia kafir. Sesungguhnya dia belum masuk Islam. Karena masuk Islam itu dengan syahadat Rasulnya, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, wajib untuk membenarkan semua apa yang datang dari Rasulullah SAW. Ketika hal itu telah betul-betul yakin datang dari Nabi, kemudian lalu dia dustakan, maka pendustaannya itu sama dengan dia membatalkan syahadat wa anna Muhammad Rasulullah. Dan dia belum dianggap belum masuk Islam. Karena imannya menuntut dia membenarkan semua yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Membenarkan yang disampaikan Nabi, sebagiannya mendustakan sebagian yang lainnya, sama dengan mendustakan ini, makanya sama dengan mendustakan Nabi. Karena iman menuntut untuk mendustakan semua yang datang dari Nabi. Sehingga kalau dia dustakan, jelas-jelas itu dari Nabi. Lalu dia dustakan. Maka dia berarti menentang, mendustakan Nabi. Maka ini akan membatalkan syahadat dia, syahadat Muhammad Rasulnya dia akan terbatal. Kemudian, apalagi mendustakan semuanya. Kalau dia ragu, nanti akan jatuh dalam kufur syak. Kufur karena ragu. Maka iman menuntut ketika betul-betul itu telah yakin datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib seorang mukmin dia membenarkan. Wa kadzalika idza amana bi ba'dil Qur'an wa jahada ba'dahu. Demikian juga orang yang mereka mengimani sebagian ayat Al-Quran dan menentang sebagian ayat Al-Quran yang lainnya. Kaman aqarra bitauhid wa jahada wujubas shalah. Dia menetapkan tauhid, tapi dia menentang wajibnya salat. Aqarra bitauhid was shalah wa jahada wujubas zakah. Atau dia menetapkan tauhid, kemudian menentang wajibnya zakat. Dia menetapkan tauhid, menetapkan salat, tapi dia menentang kewajiban zakat. Aqarra bihadza kulli. Atau dia tetapkan tauhid, salat, zakat, wajadas saum, tapi dia kemudian menentang kewajiban puasa. Aqarra bihadza kulli wajatal hajj. Atau dia tetapkan
tauhid, salat, puasa, zakat, tapi dia menentang haji, walamma lam yanqat unasun fi zaman Nabi sallam lil haji anzalallahu fi haqqi. Di zaman Nabi, ketika ada orang mereka itu tidak tunduk dengan kewajiban haji, maka Allah turunkan ayat walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan ini mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah SWT. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang mereka mampu melakukan haji. Bagi orang mereka mampu, maka wajib dia berhaji karena Allah Ta'ala. Wa man kafara bi anna Allah man kafara, barang siapa yang dia kufur dengan kewajiban haji, fa inna Allah ghaniyun 'anil alamin, maka sungguhnya Allah zat yang maha kaya, tidak membutuhkan apapun dari para makhluknya. Allah turunkan ungkapan wa man kafara, barang siapa yang kufur dengan kewajiban haji. Sehingga Islam menuntut orang yang mereka telah masuk Islam itu dia terima total tentang apa yang datang dari Islam. Mengingkari sebagiannya, walaupun dia menetapkan sebagian yang lainnya, maka dia akan jatuh dalam kekufuran. Para ulama menjelaskan bahwa pembatal Islam itu berkisar dalam 3 perkara. Yang pertama adalah kufur, kedua syirik, ketiga nifaq. Kufur akbar, kufur yang besar. Kufur yang besar, kufur karena mendustakan, kufur karena juhud, menentang, kufur karena ragu, kufur karena sombong. Ini kufur besar, ini semuanya masuk dalam pembatal yaitu Islam. Orang mereka itu yaitu mengingkari ajaran Islam, entah karena sombong sehingga dia menentang apa yang dalam Islam, atau karena dia ragu, atau dia karena yaitu juhud, ini penentangan. Ini semuanya masuk dalam perkara kufur akbar, dan itu bisa membatalkan Islam. Yang kedua syirik akbar, syirik yang besar. Syirik dalam masalah doa, dia berdoa kepada selain Allah Ta'ala, meminta kepada selain Allah Ta'ala, seperti meminta kepada penghuni kubur. Kemudian dia menjadikan penghuni kubur sebagai tawasul untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, sehingga dia concernnya kepada penghuni kubur, walaupun statusnya untuk menjadi wasilah, mendekatkan kepada Allah Ta'ala, mengantarkan hajat-hajatnya kepada Allah Ta'ala. Atau dia yaitu memiliki istiqomah niat, syirik dalam masalah niatnya total, sama sekali nggak ada sedikit pun untuk Allah Ta'ala. Dia niatnya untuk mendapatkan dunia semata-mata. Kemudian atau syirik dalam bentuk ketaatan, dia mentaati orang yang mereka menghalalkan yang Allah haramkan, mengharamkan Allah halalkan. Atau kecintaan, yang kecintaannya membuat dia menyekutukan Allah Ta'ala, cinta yang membawa kepada ketunduk patuhan dan kepada ibadah. Maka ini semuanya adalah masuk syirkun akbar, masuk dalam lingkaran syirkun akbar, dan itu membatalkan Islam. Yang ketiga nifaq, perbuatan kemunafikan. Perbuatan kemunafikan ini nifaq yang akbar. Nifaqnya seperti munafiknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka kemunafikan seperti ini adalah membuat mereka yaitu batal keislaman dia. Walaupun dohirnya dihukum sebagai muslim, orang munafik itu menampakkan dohir sebagai Islam,
tapi batinnya kafir. Maka di dunia orang munafik dihukumi sebagai muslim, tetapi di akhirat kelak nasibnya, kata Allah, innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Orang munafik itu berada di keraknya api neraka. Ini adalah rincian secara umum tentang pembatal Islam yang akan merusak Islam. Kalau ini dilakukan, Islam dia bisa runtuh kayak runtuhnya rumah sepondasinya, sehingga sudah tidak lagi bisa dimanfaatkan rumah itu tersebut. Kalau pohon kayak jebol seakar-akarnya sehingga tumbang menjadi pohon yang mati. Sedangkan sebagai ulama merinci lagi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala dengan 10 pembatal keislaman. Pertama adalah syirik dalam masalah ibadah. Menyekutukan Allah dalam perkara ibadah. Nyembah patung, nyembah kubur, nyembah pohon, nyembah demit, jin, nyembah orang saleh. Ini semuanya bentuk penyekutuan pada Allah yang bisa membatalkan keislaman mereka. Yang kedua, menjadikan wasilah antara Allah dengan dia dalam masalah ibadah. Menjadikan makhluk sebagai perantara untuk mengantarkan ini ibadah mereka kepada Allah Ta'ala. Mereka meminta kepada para sesembahan, para perantara tersebut mereka kafir, musyrik, bukan karena mereka menganggap ada Allah 2, 3, ada semisal Allah yang berbuat seperti Allah. Enggak. Keyakinan tentang rububiyah mereka yakini hanya Allah yang boleh menciptakan, menghidupkan, manusia semesta, itu hanya Allah yang mereka yakini. Tapi mereka melakukan penyembahan kepada orang-orang saleh, diantaranya yang statusnya bukan orang soleh ini kayak Allah, tapi menjadi perantara. Dijadikan sebagai perantara untuk mengantarkan kepada Allah Ta'ala. Maka mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Inilah kami melakukan penyembahan-penyembahan kepada para sembahan kami, tidak ada niat lain kecuali sekedar sebagai perantara, menjadi sekedar menjadi perantara. Ini untuk mengantarkan kepada Allah sedekat-dekat. Kemudian yang ketiga termasuk pembatal Islam adalah malah dikafirkan musyrikin, tidak mengkafirkan orang yang jelas-jelas musyrik. Mereka musyrik, beragama dengan agama syirik, tapi tidak mengkafirkan. Atau ragu tentang kekafiran mereka, atau membenarkan mazhab kekafiran mereka. Orang musyrik beragama dengan agama syirik, dia tidak bisa mengkafirkan. Atau ini membenarkan mazhab kekafiran mereka, maka ini kafir, dikufur. Yang keempat, keyakinan adanya petunjuk yang lebih sempurna dibandingkan dengan petunjuk Nabi. Petunjuk yang lebih baik dibandingkan dengan petunjuk Nabi. Maka ini juga keyakinan yang membatalkan Islam. Karena tidak ada yang lebih sempurna dan lebih baik dibandingkan dengan Islam dan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Yang kelima, membenci baik semua atau sebagian yang datang dari Rasulullah SAW. Ada kebencian. Maka ini bisa mengancam pada kekufuran. Yang keenam, istihza. Dia mengolok-olok, menghinakan, merendahkan yang merupakan bagian ajaran Nabi. Baik itu ajaran Nabi, pahalanya, adabnya, dia olok-olok, dia lecehkan, dia remehkan, hingga dia terjatuh dalam istihza.
Maka yang demikian juga, yang seperti ini, dia adalah sihir adalah dia menggunakan kekuatan setan, bantuan setan. Karena ya ini dia di dalam sihir itu ada satu, ini dia telah menyembah setan. Karena setan tidak akan memberikan bantuan kecuali manusianya menyembah setan. Yang kedua, mengeklaim tahu perkara gaib. Sedangkan tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali hanya Allah Ta'ala. Maka ketika orang melakukan perbuatan ini, maka dia terjatuh dalam perbuatan ini kufur. Yang kedelapan, mudhaharatul musyrikin. Terang-terangan membela kaum musyrikin, menolong kaum musyrikin dalam rangka mengalahkan kaum muslimin, menghadapi muslimin, membela musyrikin. Maka membela musyrikin, menampakkan dukungan para musyrikin untuk mengalahkan muslimin, ini adalah merupakan perbuatan kekafiran, loyalitas yang rusak. Yang kesembilan, keyakinan bahwa ada sebagian orang yang terbebas dari syariat Islam. Di kalangan sufi diantaranya ada keyakinan orang kalau sudah tingkatan wali atau marifat atau hakikat, maka terbebas dari para syariat. Sehingga mereka memiliki pola sendiri dalam kehidupannya. Ini adalah kekafiran. Yang ke-10, berpaling total dari agama ini. I'rad, dia tidak mau peduli sama sekali dengan agama ini. Berpaling total. Maka ini rincian di antara pembatal, ini pembatal Islam. Sehingga pembatal Islam berkisar antara yaitu kekafiran, kemudian kesyirikan, kemunafikan. Dan kemudian ini yang maksudnya adalah kufur akbar, syirik akbar, kemudian nifak i'tiqadi. Atau rinciannya seperti 10 pembatal Islam tersebut. Atau kalau dalam pembicaraan para ulama ada risalah atau bab tentang murtad. Hal-hal yang menjadikan seorang dia keluar dari Islam. Kitab atau bab yang bicara tentang masalah amalan-amalan yang membuat orang dia bisa murtad dari Islam. Maka seorang muslim mesti waspada. Jangan sampai dia terjatuh dalam perkara-perkara ini tersebut. Jangan sampai dia terjatuh dalam perkara-perkara yang akan bisa merusak, membatalkan keislaman dia. Karena semua ada pembatalnya. Jangan sampai perhatiannya dengan pembatal sholat luar biasa. Jangan sampai perhatiannya dengan pembatal puasa luar biasa. Jangan sampai perhatian dengan pembatal wudhu luar biasa. Tapi pembatal Islamnya tidak perhatian. Ini bahaya besar. Anda wudhunya, Anda sempurna, sholatnya sempurna, puasanya sempurna, hajinya sempurna. Tapi musyrik. Semuanya menjadi mospro. Menjadi tidak ada gunanya lagi. Maka hal ini betul-betul wajib untuk diperhatikan. Jangan sampai kebodohan kita menjerumuskan kita ke dalam perkara-perkara tersebut. Dan ini adalah pintu besar. Bodoh terhadap perkara itu akan menjadi pintu besar yang menjerumuskan dalam perkara tersebut karena nggak tahu. Karena nggak paham. Oleh karena itulah setiap muslim wajib punya perhatian besar tentang urusan pembatal-pembatal Islam ini. Jangan sampai dia melakukannya tapi tidak merasa. Karena akan menjadi penyesalan panjang kelak dia di kiamat. Kemudian selanjutnya beliau menjelaskan tentang makna ibadah. Makna ibadah, lil ibadah maknayan. Ibadah memiliki dua yakni makna. Al-makna al-awwal, makna yang pertama adalah al-ta'abbud, yaitu ketunduk patuhan kepada Allah Ta'ala, at-ta'abbud. Apa itu at-ta'abbud? Huwa tadallul lillah bima syara'a mahabbatan wa ta'dhiman. At-ta'abbud adalah dia memiliki at-tadallul kepada Allah Ta'ala. At-tadallul itu merasa hina, rendah, merasa fakir, total mutlak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala.
Itu yang dikatakan Allah dengan ungkapan ayat, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian adalah orang yang fakir, yang total mutlak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Fakir. Wallahu wal ghaniyul hamid. Sedangkan Allah zat yang makanya lagi maha terpuji. Sehingga at-ta'abbud kepada Allah ada at-tadallul. Jiwanya ada rasa hina, rendah, butuh kepada Allah Ta'ala. Bima syara'a Allah bima syara'a mahabbatan wa tadiman. Dia ada rasa menghinakan diri, tunduk patuh kepada Allah Ta'ala dengan syariat yang diajarkan Allah, bukan dengan syariat bid'ah. Sehingga beribadah itu ketundukan kepada Allah, penghinaan diri kepada Allah, dan ketundukan kepada Allah, al-tadallul al-khudu', tunduk kepada syariat Allah Ta'ala, bukan dengan syariat bid'ah. Maka ibadah itu hanya akan sah diterima Allah ketika ibadah itu ditauhidkan untuk Allah, dimurnikan untuk Allah. Dan ibadah itu dilakukan sesuai dengan tuntunan Nabi-Nya. Maka ibadah yang tidak dilakukan dengan ikhlas walaupun sesuai dengan tuntunan tidak diterima. Sesuai dengan tuntunan tapi tidak ikhlas nggak diterima. Apalagi nggak ikhlas, nggak sesuai dengan tuntunan, maka tertolak total. Maka bagaimana seorang muslim dia beribadah kepada Allah dengan ikhlas, memurnikan amalan ibadahnya tanpa menyekutukan Allah sama sekali, kemudian dilakukan sesuai dengan syariat ajaran Nabi. Nabi punya syariat, Allah turunkan syariat, maka wajib kita berada di atas syariat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mahabbatan wa tadiman, dilakukannya dengan penuh mahabbah, dilakukannya dengan penuh kecintaan dan penuh dengan pengagungan, sehingga dia yaitu melakukan ibadah dengan kecintaan kepada Allah dan membangun kecintaan kepada Allah tentu dengan cara bagaimana dia lebih mengenal Allah SWT. Bagaimana dia ini semakin mengenal Allah Ta'ala. Karena ketika orang semakin mengenal kesempurnaan Allah, akan tumbuh kecintaan kepada Allah Ta'ala. Bagaimana dia akan tumbuh kecintaannya tanpa mengenal Allah? Enggak mungkin. Maka di sini butuhnya kita belajar Asma Allah Al-Husna. Belajar nama-nama Allah yang maha indah. Dan dengan pengagungan. Ada rasa pengagungan. Karena Allah zat yang maha sempurna, pemilik segala keagungan, kewibawaan, kemuliaan. Sehingga ubudiyah kita kepada Allah, bagaimana menyembah Allah dengan syariat Allah sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian makna atsani, makna yang kedua, makna ibadah adalah al-muta'abbad bih. Al-muta'abbad bih. Apa itu al-muta'abbad bih? Al-muta'abbad bih adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwal wal a'mal adh-dhahira wal batinah. Ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup semua perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Istilah yang mencakup semua yang dicintai dan diridhai Allah Ta'ala, baik itu wujudnya perkataan, perbuatan, yang lahir maupun yang batin. Ini orang yang menyembah Allah dengan ini amalan-amalan yang dicintai dan diridhai Allah Ta'ala. Sehingga beribadah kepada Allah artinya mewujudkan hal yang Allah cintai dan Allah ridhai 24 jam sepanjang kita hidup sampai kita mati. Bagaimana kita mewujudkan amalan-amalan yang senantiasa dicintai Allah, diridhai oleh Allah SWT, baik dengan perkataan, perbuatan yang lain maupun yang batin. Inilah makna ibadah-ibadah. Misalnya tadi, contohnya adalah kata beliau, as-salatu, ini salat. Fa innal musalli, sungguhnya orang yang salat, yatadallalu lillah bisalati mahabbatan wa ta'diman. Hadza bima bil ma'na al-awwal. Salat namanya. Seorang hamba ketika dia salat itu dilakukan dengan penuh ketunduk patuhan kepada Allah Ta'ala. Dengan perasaan dia hina di hadapan Allah Ta'ala.
Dia membutuhkan amal ubudiyahnya kepada Allah Ta'ala. Dia sholatnya dia lakukan dengan penuh kecintaan dan pengagungan kepada Allah Ta'ala. Ini makna yang pertama. Wa ya minal a'malid dhahirah allati yuhibbuhallahu wa hadha bima'nal asthani. Yang kedua, amal yang dia lakukan itu adalah amal yang masuk dalam kategori dicintai oleh Allah Ta'ala. Karena salat diperintahkan Allah. Dan sehingga Allah mencintai salat. Maka beribadah kepada Allah. Bagaimana dia jiwanya. Dia merasa hina. Fakir. Tunduk patuh kepada Allah SWT. Kemudian melakukan amalan dengan syariat yang diajarkan oleh Allah SWT. Dengan sepenuh hati, penuh dengan kecintaan dan pengagungan. Itulah yaitu makna ungkapan ibadah kepada Allah SWT. Dan kemudian beliau dikatakan pada kaidah yang ke-13, hukmul ibadah. Apa itu hukumnya ibadah? Al-ibadatu wajibatun ala kulli mukallaf hatta yartafi'a anhu taklif liwujudi mani min mawani'i taklif. Ibadah adalah perkara yang wajib. Seorang hamba wajib dia beribadah kepada Allah SWT. Setiap mukallaf wajib mewujudkan ubudiyah kepada Allah Ta'ala. Orang mereka telah masuk pada umur dewasa, maka dia wajib beribadah kepada Allah Ta'ala sampai kemudian hatta yartafi'a anhu taklif. Hingga hilangnya beban taklif darinya. Atau liwujudi mani min mawani taklif. Atau ada penghalang dia untuk melakukannya. Orang yang mereka asalnya kita semuanya wajib sholat. Sebagaimana dituntunkan dalam agama. Tapi ketika ada penghalang, maka sholat itu menjadi gugur. Atau sholat dengan berdiri menjadi gugur. Bisa dengan rusak, dengan duduk. Asalnya kita wajib puasa di bulan Ramadan. Ketika ada penghalang kita bisa tidak berpuasa diganti dengan bulan yang lainnya. Di hari bulan yang lainnya. Sehingga bagi mukallaf asalnya dia punya kewajiban beribadah kepada Allah SWT. Kecuali ada penghalang yang buat dia kemudian tidak bisa melaksanakan perbuatan tersebut. Haji. Dia tidak mampu. Nggak punya duit. Nggak punya uang. Nggak punya kemampuan untuk ke sana. Ya gugur. Kewajiban itu menjadi gugur. Maka kewajiban beribadah itu sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai Anda ketemu dengan al-yakin, ini al-maut, yaitu kematian. Kalau ba'du ahli ilmi berkata, ini para sebagian ulama ahli ilmi, fala yang fakul abdu minal ubudiyah madama fitari taklif. Seorang hamba tidak akan pernah lepas dari peribadatan selama dia masih berada di darut taklif. Ini kehidupan dunia ini. Selama di dunia ini, yang merupakan tempat Allah memberikan beban-beban syariat, maka wajib semua kita beribadah kepada Allah SWT. Di dunia ini tempatnya kita diuji Allah Ta'ala. Diuji dengan perintah dan larangan. Sehingga bagaimana seorang hamba dia betul-betul senantiasa berusaha untuk mewujudkan ubudiyahnya kepada Allah Ta'ala, ketaatannya kepada Allah Ta'ala. Bal alaihi bil barzah ubudiyatun ukhra. Bahkan di alam barzah ada ubudiyah yang lainnya lagi. Lamma yas'aluhul malakan man kana ya'bud wa ma yaqul fi rasulullah wa yatamisani minhu al-jawab. Di alam barzah ada taklif lagi. Ini pertanyaan dua malaikat tentang siapa yang mereka sembah. Siapa yang mereka sembah dan apa yang mereka katakan tentang Rasulullah SAW. Maka ini membutuhkan meminta jawaban. Masih ada pertanyaan untuk dijawab. Man rabbuk, wa madinuk, wa manabiyuk. Ini taklif. Ini adalah merupakan perkara yang membutuhkan jawaban seorang hamba. Itu masih terjadi di alam barzah. Wa alaihi ubudiyatun ukhra yaumil qiyamah.
Dan ada juga melakukan ibadah dari kiamat kelak. Yawma yad'ullahul khalqa kullahum ila sujud. Ini hari ketika Allah memerintahkan semua makhluk untuk sujud. Fayasjudul mu'minun, fayasjudul mu'minun. Orang-orang mukmin akan sujud. Wa yabqal kuffar wal munafikun. Dan orang kafir dan munafik la yastati'una sujud, tidak mampu mereka ini sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza dakhalu darat thawab wal iqab inqata'at taklif hunak. Begitu dia masuk kampung untuk menerima balasan, sehingga tinggal menerima rekapan-rekapan amal, balasan amal, maka sudah terputuslah taklif. Sudah tidak lagi beban taklif, tidak ada lagi beban di situ. Wasarat ubudiyatu ahli thawab tasbihan makrunan bi anfasihim la yajiduna lau ta'aban wala nasban. Peribadatannya orang-orang yang diberikan pahala adalah berupa tasbih. Tasbih yang terus-menerus menyertai nafas mereka. Dan mereka tidak akan pernah merasa lelah dan capek. Tidak akan pernah merasa lelah dan letih. Ini adalah ibadahnya orang yang mereka sudah tinggal menerima rekapan amal, pahala dari Allah SWT. Intinya, taklif pertama yaitu di dunia ini. Di mana manusia diuji Allah dengan perintah dan larangan. Kemudian di alam barzakh ada masih lagi taklif menjawab pertanyaan dua malaikat. Di akhirat Allah juga masih punya perintah untuk sujud. Maka yang mukmin sujud, yang kafir munafik tidak, mereka tidak ini sujud. Ini adalah berbagai macam ungkapan ibadah, kewajiban ibadah kita kepada Allah SWT. Insyaallah kita lanjutkan pada pasangan datang. Bila wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.